Lancaran acara, pada Zoom meeting hari ini kami informasikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Bapak Ibu masuk Zoom meeting dalam keadaan mute dan selama belum ada diskusi, mohon dalam kondisi mute untuk Zoom masing-masing. Yang kedua, menggunakan format nama sesuai arahan di WhatsApp grup Gerakan Pandai. Yang ketiga, jika ada pertanyaan, dapat memberikan pertanyaan di bagian chat dengan format nama Anda, asal sekolah, pertanyaan. Jadi nanti selama pembicara memberikan materi ataupun tanya jawab, jika Bapak Ibu lebih nyaman mengetikkan pertanyaannya di jendela diskusi, itu silakan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersatu dalam doa. Saya memohon bantuan Ibu Diana untuk memimpin doa pembuka. Dipersilakan Bu Diana. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan berdoa bersama. Saya pimpin dalam agama Kristen. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau sama-sama belajar tentang aspek sipil yang nanti bisa diterapkan di sekolah kami masing-masing. Kau yang pimpin acara ini dari awal sehingga akhirnya, biar setiap kami juga merasakan bersemangat mengikuti acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bu Yeni masih di mute. Sorry, lupa. Soalnya tadi lagi doa saya mute kan. Oke, saya ulang ya. Terima kasih Bu Diana untuk doanya. Selamat pagi, selamat datang kepada para guru-guru yang telah hadir untuk berpartisipasi pada pertemuan pertama untuk pelatihan guru Gerakan Pandai. Kami dari Bebras Biro UK Maranatha berada di bawah naungan Fakultas Teknologi Informasi dengan diketuai oleh Ibu Dr. Insinyur Mewati Ayub MT, serta didukung oleh tim dosen-dosen di Fakultas Teknologi Informasi UK Maranatha. Adalah suatu kehormatan bagi kami dan juga kebanggaan bagi kami untuk dapat menyampaikan bahwa peserta yang telah terdaftar dalam pelatihan guru Gerakan Pandai ini adalah 232 orang guru yang berasal dari 29 sekolah. Pak Robi tolong ditampilkan ya daftar sekolahnya. Nah, saya tampilkan saja nama sekolahnya di screen dan mewakili seluruh tim dan juga UK Maranatha mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi tertinggi kami atas antusiasme sekolah dan juga guru partisipan yang sudah hadir. Luar biasa Bapak Ibu, semoga terus bersemangat dan ini akan mengasihkan sekali ya dari pengalaman saya sendiri, ternyata banyak sekali yang membukakan mata. Baik, sekarang kita akan memulai rangkaian acara. Bapak Ibu yang kami hormati, pelatihan guru Gerakan Pandai ini didukung oleh Google Indonesia. Karena itu, hari ini perwakilan dari Google Indonesia, yaitu Bapak Adani Ardianto, beliau adalah Government Affairs dan Public Policy Google Indonesia, akan memberikan sambutan. Namun karena beliau berhalangan hadir, kami akan memutarkan sambutannya berupa video. Dipersilakan kepada tim media untuk memainkan video sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Ibu guru semuanya, juga kawan-kawan dari Bebras Indonesia, khususnya juga Bebras Biro Maranatha. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu di pagi yang cerah ini. Perkenalkan, nama saya Dani Ardianto, saya dari Government Affairs dan Public Policy Google Indonesia. Selama ini banyak bekerja sama dan mendukung program Bebras Indonesia yang saat ini juga diikuti oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu Gerakan Pandai, Gerakan Pengajar Era Digital Indonesia.
Pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya dan ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Bebras Indonesia dan Bebras Biro Maranatha yang pada pagi ini sudah memulai pelatihan kepada ratusan guru inti tentang computational thinking. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya yang ada di forum ini pagi ini sangat bersemangat, sangat berdedikasi, sangat ingin segera belajar, berdiskusi, dan menerapkan ilmu-ilmu baru, skill mengajar yang baru tentang computational thinking yang saat ini banyak dibutuhkan oleh siswa dan juga sesama guru di seluruh Indonesia. Kami dari Google sangat senang, sangat tersentuh, sangat termotivasi setiap kali melihat dan mendengar pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Bebras Indonesia, dan kami sangat tidak sabar untuk ikut bekerja sama, ikut mendukung apa yang menjadi cita-cita Bebras Indonesia dan para guru Indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Jadi sekali lagi selamat saya ucapkan kepada para peserta, Bapak Ibu guru dan juga Bebras Indonesia yang telah menginisiasi jalannya program ini di tengah begitu banyak tantangan dan keterbatasan yang kita alami di masa sekarang. Tapi tentunya ini bukan hambatan dan bukan menjadi hal yang membuat berkurangnya semangat kita untuk mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Maju terus pendidikan Indonesia. Baik, luar biasa. Ada satu kehormatan untuk kami semua dan juga kita semua bahwa Google Indonesia mendukung acara ini. Dan seperti pesan dari Bapak Dhani Ardianto, kita akan bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia. Bukankah ini kerinduan kita semua? Kita ingin sekali melihat Indonesia maju. Dan juga anak-anak kita, generasi muda, menjadi orang-orang yang luar biasa, yang betul-betul nanti memiliki pemikiran yang kritis dan juga tidak hanya berdasarkan hafalan saja. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kita berhasil ya untuk usaha ini. Baik, selanjutnya saya ingin meminta kesediaan dari Bapak Dekan Fakultas Teknologi Informasi yang menjadi naungan kami untuk kegiatan Bebras. Kami mohon kesediaan Bapak Insinyur Teddy Markus Zakaria MT, Dekan Fakultas Teknologi Informasi untuk dapat memberikan sambutannya. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan Pak Teddy. Ya, terima kasih Bu Yeni. Suara saya cukup jelas? Jelas Pak. Ya, makasih Bu Yeni untuk waktunya. Bapak Ibu yang terhormat, guru-guru sekolah, terima kasih sudah bergabung di Biro Bebras Maranatha. Ini mungkin sudah pertemuan keberapa kali gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada pihak Google yang sudah memberikan sponsor. Tadi diwakili sama Bapak Dhani Ardianto. Terima kasih Pak untuk kesediaan mensupport gerakan pandai ini untuk memajukan bangsa Indonesia melalui guru-guru. Juga kami akan bergerak bersama semuanya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Inge dari pihak Bebras yang sudah mensupport dan menggagas untuk kegiatan gerakan pandai Bebras ini. Juga kami tak lupa kepada panitia pandai dari Biro Maranatha yang sudah mempersiapkan untuk acara ini, supaya acara ini juga dapat berlangsung dengan baik. Baik Bapak Ibu, saya tidak lama untuk memberikan sambutan ini, tapi pada intinya kami selaku dekan juga Universitas Kristen Maranatha itu sangat welcome terhadap Bapak Ibu yang ingin memajukan bangsa ini. Nah, kita lihat perkembangan teknologi itu begitu cepat, apalagi kita sudah memasuki era industri 4 beberapa tahun ini. Jadi percepatannya sangat cepat sekali gitu kan ya. Nah, percepatan ini tidak akan menjadi berarti kalau sumber dayanya tidak bisa mengatasinya atau tidak bisa menghadapinya. Nah,
murid-murid kita dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas, itu perlu satu katakanlah di era digital ini perlu kemampuan untuk computational thinking. Jadi kemampuan untuk belajar atau kemampuan untuk berpikir seperti komputer. Bukan berarti kita ngikutin komputer, tetapi secara logika kita perlu mengikuti ini. Kenapa? Karena ke depan itu materi-materi, kemudian katakanlah peralatan-peralatan, semua itu banyak menggunakan komputer. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah supaya efisiensi, ya, dan lebih efektif, dan lebih cepat, dan lebih akurat. Tentu alat-alat yang ada sekarang itu perlu kebutuhan untuk diprogram, ya. Nah, tentu butuh orang-orang yang menggerakkannya, butuh orang-orang yang katakanlah yang mengoperasikannya. Nah, anak-anak didik kita itu nanti mereka yang akan meneruskan kita. Nah, Maranatha sebagai Biro Bebras, Biro Gerakan Pandai ini memfasilitasi, mengajak Bapak Ibu sebagai guru-guru, ya, kita akan bekerja sama supaya Gerakan Pandai ini bisa berhasil. Kita ingin anak-anak didik kita memiliki kemampuan yang kritis, kemampuan kreativitas itu dimulai dari sejak SD, gitu kan ya, SD, SMP, SMA. Jadi ketika masuk ke perguruan tinggi pun mereka sudah terbiasa dengan katakanlah dengan komputer seperti ini. Apalagi kita masuk era digital, ya. Sebentar lagi artificial intelligence gitu ya. Kecerdasan buatan itu sangat dibutuhkan dan butuh orang-orang yang katakanlah mampu untuk membuatnya itu, ya. Alat komputer hanya sekedar alat, ya. Tanpa ada program itu dia tidak bisa jadi apa-apa. Siapa yang membuat program itu? Ya, anak-anak didik kita yang akan memprogram itu. Nah, semoga melalui Gerakan Pandai ini kita bangun bersama, ya. Suasana kita saling bantu, saling kolaborasi, Bapak Ibu semuanya untuk memajukan bangsa ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Sekian Bu Yeni dari saya. Baik, terima kasih kepada Pak Teddy atas sama-sama yang menyemangati, iya, dan juga tentunya sesuai dengan yang disampaikan Pak Teddy, kita sangat membutuhkan computational thinking dan juga bagaimana kita bisa membina anak-anak kita untuk kedepannya. Saya mau cek dulu kalau Ibu Inge sudah hadir belum ya? Apakah Ibu Inge ada? Ada. Yeay, aduh senang sekali. Akhirnya Ibu. Ya, selamat datang Bu Inge. Kita happy banget nih Selamat Bu. datang Bu. Iya, Ya. baik Bu. Datang Bu Inge. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita sangat beruntung kedatangan Ibu Inge. Nah, jadi saya perkenalkan dulu, Ibu Inge adalah tamu kehormatan kita. Nama lengkap beliau Ibu Dr. Insinyur MM Inggriani dan akrab dipanggil dengan Ibu Inge. Beliau adalah Ketua National Board Organization Bebras Indonesia. Wah, beliau sibuk sekali dan kami sangat berterima kasih atas kehadiran beliau. Kami persilakan Ibu Inge untuk memberikan sambutannya. Silakan Bu. Halo, kalian dengar aku semua? Ya, kedengaran Bu. Dengar Bu. Ya, selamat datang Bu. Dengar Bu. Terima kasih sekali ke Universitas Maranatha karena selalu menjadi pionir dan ini adalah pelatihan guru yang pertama dari seluruh Indonesia. Amin. Semoga pelatihannya sukses ya dan kita Amin. akan menjadi penggerak dari semua guru-guru yang lain. Amin. Semangat. Ayo majukan computational thinking. Siap. Sukses. Siap, Bu. Ya, terima kasih Bu Inge. Ibu sudah. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Inge sambutannya kalau sudah kita akan masuk ke inaugurasi ya Bu ya. Ibu masih bisa tunggu, jangan pergi dulu ya Bu ya. Oke. Ya. Sekarang kita saatnya melaksanakan inaugurasi pembukaan resmi dari rangkaian pelatihan guru Gerakan Pandai yang dipimpin oleh Bebras Biro UK Maranatha. Saya meminta kepada tim media untuk mempersiapkan gong virtualnya. Kepada Ibu Inge, Ibu Mewati, dan Pak Teddy Markus, kami mohon agar videonya tetap menyala
karena kita akan Ya. mengambil dokumentasi. Dan saya memohon agar Ibu Inge, Ibu Mewati, dan Pak Teddy bersama-sama dengan saya mengundur pemukulan gong dari hitungan 3 sampai ke bunyi gong tersebut ya. Ayo, siap Baik, ya? ya. Mari kita hitung. 3, 3, 2, 2, 1. 1. Senang sekali. Baik, terima kasih kepada panitia, kepada semua peserta. Semoga terus berlanjut dengan spiritnya ya. Jadi jangan lupa tadi pesan Bu Inge, kita adalah penggerak, kita adalah yang bisa memulai gerakan pandai, membuat bangsa Indonesia menjadi pandai. Nah, kepada Ibu Inge, kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Kalau Ibu, kami paham Ibu sedang ada di acara paralel. Misalnya Ibu harus meninggalkan tempat, tidak apa-apa ya Bu ya. Boleh dipersilahkan, tapi kalau mau stay juga boleh, kita senang. Tapi kita, sekarang saya akan meminta agar Bapak Ibu semuanya menyalakan videonya ya. Kita akan foto bersama dulu. Mohon Bapak Ibu bisa menyalakan video masing-masing, dan kepada tim media yang akan mendokumentasikan mohon bantuannya untuk mempersiapkan ya. Dan mungkin Pak Robi bisa memberikan aba-aba untuk fotonya ya, karena Pak Robi yang mengambil foto. Dipersilakan Pak Robi. Dioper ke Pak Sandy ya Bu ya? Oh, ke Pak Sandy boleh. Silakan Pak Sandy. Ini Bapak Ibu masih ada yang belum nyala nih videonya, dipastiin dulu aja ya Pak Sandy. Yuk. Dipakai jangan Bu. Buat yang pertama itu, bentar ya. Hebat. Bertahan dulu ya, 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke layar kedua. 10 layar jadi 30 detik, tahan senyumnya ya Bapak Ibu. Ya. Oh, Marisha cantik. Yang ada di layarku. Udah, layar keberapa? Baru layar keempat, Bu. Oke, sebentar lagi Pak Sandy. Kita tetap harus bertahan, senyum manis. Senyum. Bebras. Mohon maaf ya, lumayan lama karena banyak. Oke, sudah sampai mana Pak Sandy? 6. 6, dikit lagi nih. Ayo Pak Karena Sandy nggak semangat. tahu siapa di layar siapa. Ya, kita tidak tahu siapa di layar berapa, Beda-beda, jadi kan? tetap tersenyum. Tetap standby Bapak Ibu. Hidup Maranatha. Ini pertama kali loh pelatihannya. Terima kasih Bu Mei. Oke, selesai. Yeay, Terima kasih, terima Sandy. kasih banyak ya Bu Inge buat waktunya. Terima kasih dukungannya. makasih, Bu Inge. Berhasil ya Bu. Yuk, salam Bebras. Bye. Bebras. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, baik kepada Bapak Ibu, kita senang sekali. Terus terang saya secara pribadi merasa sangat excited melihat Bu Inge ya, karena tahu sekali perjuangan beliau dalam membangun Bebras ini. Dan sekarang kita punya kesempatan sebelum melanjutkan untuk mendengarkan kata sambutan dari Bapak Rektor kami. Mungkin dari tim media boleh mempersiapkan ya videonya ya, karena beliau mohon maaf tidak bisa hadir, namun beliau sudah menyempatkan diri untuk membuat video ini. Mari kita mendengarkan sambutan dari Bapak Rektor Universitas Kristen Maranatha, Profesor Dr. Sri Widiantoro, MSc PhD IPU. Silakan tim media. Sebentar ya Bapak Ibu. Oh ya, oke. Sebentar ya Bu.
Oh ya, baik, sementara menunggu, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua yang belum menamai ulang akun di layar Zoom-nya, mohon bisa menamakan dengan format penamaan nama regu strip, nama sekolah strip, nama lengkap. Jadi itu ada contohnya ya, Rendang, UKM, Gisela, contohnya itu. Baik, ya udah siap nih videonya. Oke, baik, silakan. Selamat pagi. Dari berbagai SMP, SMA, bahkan ada Bapak Ibu guru SD yang hadir pada acara pagi hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mengaturkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru pada acara yang diselenggarakan oleh para dosen di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha. Sungguh Bapak Ibu tertarik dengan acara pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan gerakan pandai, khususnya pengenalan akan computational thinking, yang saya yakin ke depan hal ini akan sangat diperlukan oleh para siswa di sekolah Bapak Ibu semua. Saya berharap setelah acara ini Bapak Ibu guru boleh mendapatkan pelajaran baru khususnya tentang computational thinking, dan nantinya bisa disampaikan, diajarkan kepada para murid, dan tentunya harapan kami nanti banyak murid Bapak Ibu yang akhirnya akan meneruskan kuliah di Maranatha. Demikian sambutan singkat dari saya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Juga terima kasih atas inisiatif Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha dan para dosen yang lain. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, kami sangat senang dan juga bersyukur atas dukungan yang luar biasa dari universitas, dan semoga pesan dari rektor kami juga menyemangati Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti pelatihan Bebras ini. Nah, sekarang saatnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan mengikuti putaran video. Marilah kepada seluruh peserta kita mengambil sikap hormat, dan kepada tim media dapat menyalakan lagu Indonesia Raya. Suaranya. Bersama
Baik, terima kasih kepada tim media. Nah, sekarang saatlah yang kita tunggu-tunggu, kita akan segera memasuki sesi presentasi yang akan diberikan oleh Ibu Dr. Insinyur Mewati Ayub, MT, dan Ibu Maresa Caroline Wijanto, Eskom, MT. Dengan moderator Bapak Dr. Hapnes Toba, MSc IPM. Saya persilahkan untuk waktu dan kendali bisa dipegang oleh Pak Toba sebagai moderator. Silakan Pak Toba. Baik, terima kasih Ibu Yeni untuk pembukaan dan juga untuk kebersamaan kita semua pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Teddy Markus sudah menyempatkan hadir sebagai dekan di pembukaan sesi pelatihan untuk para guru terkait dengan computational thinking. Baik, sambil menunggu Ibu Mewati dan juga Bu Maresa bersiap-siap, saya yakin teman-teman semua sudah penuh semangat untuk mengikuti pelatihan ini. Ini saya membayangkan bahwa computational thinking ibaratnya seperti baca tulis 200 tahun yang lalu, mungkin belum dikenal oleh banyak orang, belum semua orang bisa membaca dan menulis, tetapi akhirnya sekarang semua orang bisa baca tulis. Dan sekarang computational thinking pun akan menempati hal yang posisinya saya rasa akan mirip seperti itu. Maka saya berharap teman-teman, para guru, dan juga kita-kita ini para dosen bisa penuh semangat mengikuti pelatihan ini, dan semoga akan berdaya guna untuk rekan-rekan kita, murid-murid kita di kelas. Ibu Mei dengan Ibu Maresa, apakah sudah siap? Sudah, Pak. Baik, maka sekitar 40 menit ke depan kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bu Maresa dan juga oleh Ibu Mewati. Silakan, saya mempersilakan Bu Mewati dan Bu Maresa untuk menyampaikan materi pelatihannya. Baik, terima kasih Pak Toba. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya akan mencoba menyampaikan apa itu computational thinking. Perkenankan saya mematikan video ya, supaya bandwidth-nya di tempat Bapak Ibu tidak terlalu berat ya. Baik, kita akan bersama membahas ya, apa itu computational thinking ya. Sebetulnya CT, saya sebut CT saja, itu adalah dasar dari materi pelatihan kita. Dan juga sebetulnya juga adalah dasar dari Bebras didirikan, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini, Siti ini itu sebetulnya menjadi salah satu literasi baru Bapak Ibu yang disebut dengan literasi berpikir. Ya, kita kan sudah mengenal mungkin di SD lah ya, ada literasi membaca, ada literasi berhitung, seperti itu. Nah sekarang literasi berpikir ini akan coba disosialisasikan. Kenapa? Karena ini sangat amat penting Bapak Ibu ya. Jadi saya akan mereview dulu tujuan gerakan pandai. Ya supaya semua paham. Memang ada beberapa mungkin yang sudah tahu, tapi saya akan mereview kembali, mengingatkan kembali supaya Bapak Ibu selama mengikuti pelatihan, Bapak Ibu tahu apa sih tujuan saya ikut pelatihan. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, tujuannya adalah mengenalkan Siti dan tantangan Bebras sebagai salah satu wahana berlatih Siti dengan cara menyenangkan. Jadi tantangan Bebras ataupun kita sebut nanti dengan Bebras itu adalah salah satu sarana berlatih ya Bapak Ibu ya. Artinya ada sarana lain Bapak Ibu ya. Dan cara ataupun berlatihnya ini dengan cara menyenangkan. Menyenangkan siapa? Tentunya menyenangkan siswa. Ya, supaya siswa itu belajar itu bukan karena terbeban ya, bukan karena terpaksa begitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Biarlah mereka belajar dengan sukacita. Biarlah mereka belajar itu dengan dorongan dari dirinya sendiri, bukan dari gurunya, bukan dari orang tuanya. Nah, itu yang diinginkan ya. Dan Siti itu sangat diperlukan untuk berbagai bidang di abad digital ini. Kemudian yang kedua itu adalah memberikan ide. Kita akan coba menggali bagaimana sih menginfuse Siti, ya, memasukkan Siti ke dalam mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh selama ini, ya. Bagaimana sih merancang suatu rencana pembelajaran gitu ya. Nah, memang dalam pelatihan ini kita mengutamakan beberapa mata pelajaran ya. Tentunya informatika sudah pasti, ada matematika, ada sains, IPA maupun IPS dan bahasa. Namun Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu yang
matpelnya itu bukan dari keempat tadi yang saya sebutkan, tidak menjadi masalah Bapak Ibu, tidak menjadi masalah. Jadi jangan ini menjadi satu persyaratan yang sangat rigid ya, sangat ketat, enggak. Jadi kita menyambut dengan baik Bapak Ibu yang mengajar di luar mata pelajaran ini, ya. Baik, next. Next. Nah, jadi materi utama yang akan kita berikan itu Bapak Ibu, pertama adalah konsep City yang kita sampaikan dalam pertemuan hari ini, itu yang akan kita coba tekankan. Kemudian ada sejumlah resources, sumber daya untuk pembelajaran City. Itu juga akan kita bahas, tapi bukan sekarang ya Bapak Ibu ya. Lalu juga bagaimana kita belajar City melalui soal-soal bebras. Nah itu minggu depan ya. Minggu depan kita belajar tentang City melalui tantangan bebras dan juga resources ya. Lalu juga nanti mengenal City melalui game misalnya ya, pemrograman blok dan sebagainya. Dan ada satu lagi Bapak Ibu, satu bahan yang terakhir kami berikan, yaitu pengembangan soal higher order thinking skills. Nah ini yang juga akan kita coba bahas ya. Tentunya ini kita lihat dari soal bebras dulu Bapak Ibu ya. Sejauh mana sih soal bebras itu sudah belum menjadi soal hot seperti itu ya. Nanti kita coba pelajari bersama. Next. Nah, sebetulnya ini slide kalau yang sudah sering ikut webinarnya Bu Inge, itu pasti sudah hafal slide ini ya. Jadi Bu Inge mengingatkan kita semua, saat ini kita ada di mana sih? Saat ini kita ada di era industri 4.0 ya. Di mana Bapak Ibu tahu bahwa yang mendominasi itu adalah teknologi informasi. Segala sesuatu dilakukan berbasis IT begitu ya. Nah, nanti dari 4.0 ini kita akan masuk ke dalam society 5.0. Wah, itu seperti apa ya? Itu yang akan datang. Nah, tapi Bapak Ibu lihat bahwa di dalam era-era seperti ini ada yang disebut dengan VUCA. Apa itu VUCA? V-nya itu adalah volatility, kemudian uncertainty, complexity, dan ambiguity. Apa sih maksudnya gitu ya? Nah, volatility itu adalah apa? Kondisi yang berubah-ubah ya, yang berubah-ubah. Jadi ya itu kelihatan kan Bapak Ibu dari produk IT ya. Dari produk IT itu cepat sekali update-nya, cepat sekali perubahannya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi perubahan itu ya. Jadi kita lihat kecepatan perubahan itu sangat cepat dan otomatis kecepatan perubahan misalnya dari teknologi itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi cara kita bekerja, mempengaruhi cara kita belajar. Ya, seperti itu. Apalagi misalnya di masa pandemi ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa karena perubahannya itu sangat cepat, maka itu menimbulkan ketidakpastian kan. Waduh, ini gimana lagi ya? Jadi menimbulkan apa yang disebut dengan uncertainty. Bagi sebagian orang itu menimbulkan complexity ya. Jadi ada beberapa mungkin yang misalnya udah senior, aduh udah gaptek lah. Untuk ngikutin udah gaptek. Kenapa? Karena itu terlalu kompleks buat mereka ya. Dan juga menimbulkan ambiguitas. Nah, dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, tentunya orang bisa mengalami kegagalan ataupun menjadi patah semangat dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita mempunyai yang tadi disebut dengan literasi berpikir, maka kita selalu punya cara untuk mengatasi masalah, untuk mencari pemecahan masalah dari setiap masalah yang kita hadapi. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Oke, next kita masuk ke City. Nah, ini adalah definisi dari computational thinking yang sering ditampilkan ya. Jadi, apa sih City? City itu adalah sebetulnya kemampuan berpikir dari setiap orang ya. Bagaimana dia bisa kalau dia menghadapi satu persoalan, dia bisa mencari solusinya. Pertama, sebelum mencari solusi, tentunya dia bisa memahami persoalannya, kemudian dia bisa mencari solusi. Mungkin solusi itu tidak hanya satu, ada beberapa, ya, sehingga solusi itu nantinya bisa
diselesaikan bisa dengan bantuan komputer misalnya, bisa juga dengan bantuan manusia atau kombinasi ya. Jadi Siti ini sekali lagi Siti ini adalah kemampuan berpikir manusianya dulu ya Bapak Ibu ya, bukan komputernya ya. Komputer itu alat ya. Kalau ada alat manusianya tidak berperan, alat itu menjadi useless, tidak berguna ya. Oke, kita lihat lagi next. Nah, kita lihat lebih dalam lagi, apa sih Siti? Maksudnya lebih detailnya tuh seperti apa? Ya, sebetulnya ada 4 kunci dari Siti. Ya, ada dekomposisi, ada pattern recognition, ada abstraction, dan algorithms. Nah, kalau Bu Inga senangnya menyebutnya AADP, ya, dari abstraksi dulu. Abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola atau pattern. Ya. Nah, kita lihat dekomposisi dulu ya. Dekomposisi itu apa sih? Kita memecah satu persoalan berat, satu persoalan besar, satu persoalan rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, kalau kita pecah-pecah kan yang tadinya gede jadi kecil, kerumitannya akan mengecil juga. Ya, itu namanya dekomposisi, ya. Yang kedua adalah pattern recognition. Kita mencoba mencari kemiripan. Kemiripan apa? Kemiripan persoalan dari persoalan yang mungkin pernah kita atasi di masa sebelumnya. Itu namanya pattern recognition, ya. Lalu ada abstraksi. Abstraksi itu biasanya kita fokus hanya pada informasi yang penting. Yang tidak penting kita alihkan dulu, ya. Itu kita close aja, kita abaikan gitu ya. Itu adalah abstraksi. Nah, sedangkan algoritma itu adalah kita mendetailkan solusi tadi ke dalam langkah-langkah, step-step bagaimana pemecahan masalahnya. Itu adalah algoritma. Nah, ini kan sangat teoritis ya Bapak Ibu ya. Saya mencoba mencari ataupun kita mencoba melihat satu persoalan, lalu kita coba melihat AADP-nya di situ ya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat slide berikut. Next. Nah, saya pikir tidak ada yang tidak suka berlibur ya Bapak Ibu ya. Saat seperti ini tentunya kita sangat amat merindukan, aduh ya kapan ya bisa liburan kayak dulu gitu ya. Di dalam masa pandemi ini kalau mau berlibur kok banyak sekali aturan, banyak sekali batasan yang tidak enak. Oke, kita coba lihat ya. Kalau kita merencanakan suatu liburan, nah ini bisa macam-macam nih. Apakah yang merencanakan itu satu keluarga? Ya, kalau cuma satu keluarga, misalnya 4 orang lah ya, ibu, bapak, anaknya 2. Kalau cuma sendiri atau sama teman-teman, nah bisa juga. Bisa juga yang merencanakan liburan itu adalah misalnya satu institusi, ya. Kami nih di Fakultas IT setiap tahun pasti ada liburan bersama Bapak Ibu. Saya yakin di sekolah-sekolah juga begitu ya. Misalnya SMP ada nanti liburan bersama, entah liburan dengan murid-murid, ya biasanya murid-murid yang mau lulus ya Bapak Ibu ya di kelas, kalau SMP berarti di kelas 9 begitu, atau kalau SD di kelas 6, itu pasti kan ada rencana liburan ya bersama. Nah, kalau kita mau merencanakan liburan ya, kita mulai dulu dari tadi ya, 4 kata kunci ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari dekomposisi ya. Kalau kita mau merencanakan liburan, apa sih yang harus kita siapkan? Gitu kan pasti. Kita harus tahu kemana kita mau pergi. Kita harus tahu yang ikut siapa aja, berapa orang, ya, berapa lama, berapa hari, ya. Kemudian, kita punya duit berapa nih, ya, kita punya dana berapa nih, gitu kan? Ya, karena kalau itu tidak kita dekomposisikan dulu, udah kebayang, aduh gimana ya, gitu. Nah, kebetulan ini rekan saya nih, Bu Maresa nih, yang seringkali pusing ya tahun lalu kalau merencanakan liburan fakultas loh Bapak Ibu ya, mengurusi hampir 100 orang karena dengan keluarga. Nah, itu kebayang ya. Nah, itu adalah misalnya dekomposisi ya. Kemudian apa itu pattern recognition? Tahun lalu kan kita udah ngadain liburan. Tahun lalu kita ngadain liburan kemana ya? Misalnya ke pantai. Kalau ke pantai itu apa saja yang mesti disiapin ya? Dananya gimana? Tempat yang menarik apa saja ya?
Kalau liburannya bukan ke pantai, ke gunung, itu tentunya beda lagi polanya. Nah, itu kira-kira pattern recognition-nya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman yang lalu, ya kita sudah punya polanya, maka dengan mudah kita bisa coba solve problem yang kita hadapi saat ini, ya. Kemudian ada lagi tadi abstraksi, ya. Abstraksi itu biasanya pada waktu kita menghadapi satu persoalan, kita mencoba untuk fokus pada hal-hal yang penting. Seperti yang tadi saya bilang, ya, tujuannya kemana, tempatnya, berapa orang, lamanya berapa lama, berapa dana yang kita miliki. Nah, itu adalah, misalnya, itu adalah yang penting. Yang lain, mau naik apa, mau apa, pakai baju apa, itu mah nantilah, ya. Itu tidak terlalu penting, gitu. Itu namanya abstraksi. Nah, yang keempat, algoritma. Algoritmanya di mana ya? Algoritmanya adalah kalau misalnya rencana itu sudah kita pikirkan matang-matang, tentunya kita harus punya step by step melaksanakan liburan, mulai dari persiapan, ya, menghubungi pihak misalnya hotelnya, ya, atau misalnya transportasi dengan apa, itu kan harus dipersiapkan semua step by step, bikin rundown-nya, ya, menghitung berapa orang yang jadi ikut dan sebagainya. Nah, itu ada step-stepnya sampai hari H kita berangkat. Nah, itu namanya algoritma ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan berlatih Siti Bapak Ibu ya. Nanti setiap guru tentunya dalam kelompoknya masing-masing akan berlatih untuk menggali Siti dari suatu persoalan. Ya, apa itu nanti akan disampaikan di akhir presentasi. Ya, kenapa kita harus menggali? Supaya pada waktu kita mau menyampaikan kepada siswa, kita sendiri sudah tahu, kita sendiri sudah punya wawasan yang lengkap. Nah, tapi gini loh Bapak Ibu, nanti kalau menyampaikan ke siswa, jangan langsung keempatnya itu dikasih loh Bapak Ibu ya, terlalu rumit untuk anak-anak. Misalnya untuk anak SD, ambil satu saja, ambil dekomposisi misalnya. Ya, misalnya mereka kan bisa diminta misalnya kalau di bahasa, satu kalimat itu terdiri dari apa? Yang saya ingat nih, subjek, predikat, objek gitu kan, SPO, ada K-nya, ada keterangan. Nah, itu sudah dekomposisi. Jadi itu adalah bagian dari Siti Bapak Ibu. Ya, jadi lihat bahwa Siti itu ada di mana-mana. Kalau kita gali itu ada di mana-mana, ya. Baik, itu adalah contoh yang coba saya sampaikan. Next, ya. Nah, selain yang tadi ya, konsep dasar yang 4 tadi, ada beberapa aspek operasional dari computational thinking. Dan nanti Bapak Ibu lihat, ini kita bisa gali di dalam soal-soal Bebras. Ya. Mungkin saya sebutkan secara cepat. Ya. Jadi yang pertama adalah formulasi problem. Kedua adalah bagaimana kita mengorganisasi dan menganalisis data. Bagaimana kita merepresentasi data melalui abstraksi. Nah, ini kalau yang representasi data ini nantinya bisa kita menggunakan model atau kita menggunakan simulasi dari sesuatu untuk apa? Untuk menjelaskan abstraksi, ya. Nanti pakai resources tadi itu loh Bapak Ibu ya. Kemudian ada mengotomasi solusi. Biasanya ini nanti pakai program, kita bikin program, ya. Lalu yang berikutnya adalah mengidentifikasi, menganalisis, mengimplementasikan solusi yang mungkin, ya. Jadi kalau kita sudah punya beberapa solusi, kita coba kembangkan supaya solusi itu bisa diimplementasikan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengeneralisasi atau mentransfer persoalan ya menjadi suatu persoalan yang lebih besar. Nah, ini tentunya seperti itu ya. Nah, ini adalah aspek operasional. Untuk yang ini saya tidak bisa panjang lebar ya karena masih banyak bahan yang lain, nanti bisa ditanyakan pada saat diskusi. Baik, next. Nah, di sini ada beberapa gambaran ya Bapak Ibu ya, bahwa sebetulnya Siti itu adalah bagian dari ilmu komputer atau informatika biasa disebut ya. Bagian dari informatika atau ilmu komputer. Dan Bapak Ibu lihat ya, kita lihat aja itu diagram yang ada di bawah. Yang disebut coding, yang disebut bikin program, itu cuma lingkaran kecil Bapak Ibu ya. Lingkaran kecil loh, bukan lingkaran besar. Jadi coding itu adalah sebagian dari ilmu komputer.
bukan yang utama. Jadi jangan pikir, aduh belajar Siti, kalau gitu belajar bikin program. Bukan Bapak Ibu, sama sekali bukan. Ya, jadi belajar Siti itu adalah bagian dari ilmu komputer di mana mau tidak mau kita harus mengasah kemampuan berpikir kita. Ya, oke, next. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang bukan Siti. Harus tahu juga Bapak Ibu supaya kita tidak salah mengerti ya. Jadi yang kita lihat dulu. Siti ataupun computational thinking itu adalah suatu konsep, suatu pemahaman tadi yang disebut literasi berpikir. Bukan bikin program ya. Jadi bukan bikin program, oh kalau gitu bikin program, bukan sama sekali Bapak Ibu ya. Kemudian Siti itu adalah fondasi, basic, dasar, bukan keterampilan ya. Jadi artinya apa? Tidak bisa diapalin loh Bapak Ibu ya. Jadi Bu Inge sering bilang kalau ada satu soal misalnya yang diberikan kepada siswa, kemudian soal itu bisa dihafalkan polanya, menurut Bu Inge itu bukan Siti. Ya, begitu soal itu sudah diberikan, nanti diberikan lagi dalam bentuk lain dan anak itu mengenali, maksudnya bisa menghafal gitu ya. Maka itu bukan Siti ya. Jadi itu tanda-tandanya. Kemudian Siti adalah cara manusia berpikir, bukan komputer. Komputer itu sebetulnya sangat bodoh kan? Ya. Kalau yang tahu bahwa komputer itu coba kasih ke komputer satu instruksi yang kita salah ketik. Salah ketiknya cuma satu huruf atau salah ketiknya cuma satu titik. Komputernya nggak bisa apa-apa. Ya, dia cuma bilang saya nggak bisa, itu salah. Tapi kalau Bapak Ibu kasih ke siswa aja, kasih ke siswa Bapak Ibu tulisan yang salah ketiknya satu huruf dengan cepat, siswa itu bisa paham. Ya, jadi manusia itu jauh di atas komputer. Komputer itu cuma alat, cuma perangkat, ya, seperti itu. Kemudian Siti itu juga nantinya akan mengkombinasikan dasar matematik dan engineering dan rekayasa ya. Jadi kedua-duanya itu harus berjalan bersama. Biasanya nanti kita lihat di modeling ya, di modeling. Kemudian Siti itu adalah suatu idea ya, bukan artefak itu sesuatu yang sudah jadi begitu ya, bukan. Idea yang masih bisa dikembangkan, masih bisa diperluas ya. Seperti itu. Jadi ingat-ingat ya, apa itu Siti dan apa itu yang bukan, supaya tidak salah mengerti. Ya, next. Nah, kaitannya Siti dengan pembelajaran di K12 ya. K12 di sini adalah dari kelas 1 sampai kelas 12 ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat kalau yang di sebelah kanan itu adalah, atau di sebelah tengah lah ya, di poros tengah. Di poros tengah itu ada profil yang sudah dicanangkan oleh Menteri kita ya, profil pelajar Pancasila. Nah itu ada ya, berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kreatif, gotong royong, bineka, global. Lihat bahwa di situ ada Siti, berpikir kritis, kreatif, itu adalah Siti ya. Kemudian di bawahnya itu adalah kurikulum informatika yang sudah dirancang oleh Bu Inge dan tim. Bapak Ibu lihat, di situ Siti menjadi fondasi, menjadi dasar yang mewadahi yang lain. Ya, CE itu adalah computer engineering, NW network, DA itu data analisis, AP itu adalah algoritma, dan SOC itu adalah social. Ya. Jadi tentunya kalau kita pakai komputer ataupun Bapak Ibu lihat aja, semua perangkat sekarang kan itu mau tidak mau merambah ke kehidupan sosial ya. Mau beli apa tinggal klik WA ya. Mau pesan, mau pergi kemana tinggal pesan Gojek. Nah itu termasuk ke dalam sosial ya. Lalu ada computing practices dan ada TIK sebagai payungnya, kira-kira seperti itu ya. Nah itu adalah tentang kurikulum informatika ya.
Nah, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah apa istilahnya? Itu adalah beberapa yang penting ya Bapak Ibu ya, ada kolaborasi, komunikasi, critical thinking. Itu adalah kemampuan yang penting di abad sekarang. Jadi kalau anak didik kita tidak memiliki itu, kasihan nanti kalau dia sudah saatnya terjun ke masyarakat ya. Lalu yang sebelah kiri itu adalah kurikulum dari standar ISTE ya. Ini memang dari global ya. Tapi kita lihat bahwa di situ kita bisa mengambil hal-hal yang penting ya. Baik, next. Nah, Siti sebetulnya kita akan lihat bahwa itu mendorong anak-anak untuk menanyakan beberapa hal. Saya tidak bahas semua, mungkin saya ambil beberapa yang penting ya. Jadi kalau anak itu punya literasi berpikir, maka pada waktu dia sudah menemukan satu solusi dari suatu persoalan, dia akan berpikir, aduh solusi saya kayak gini, ada nggak ya solusi yang lebih baik ya? Atau ada nggak solusi yang lebih mudah ya? Gitu ya. Atau misalnya, apakah data ini diperlukan untuk menyelesaikan masalah ya? Atau persoalan saya tuh butuh data apa saja sih? Nah itu ya. Atau misalnya, aduh strategi apa ya yang saya bisa pakai? Ya, strategi apa yang saya bisa pakai untuk memecahkan persoalan saya? Nah, Bapak Ibu lihat, hal-hal seperti ini akan muncul di dalam soal Bebras. Akan muncul. Nanti pada waktu kita sudah sampai ke soal Bebras, kita akan lihat bukan hanya soalnya ya Bapak Ibu ya. Bukan, oh jawaban benarnya ini. Bukan. Bukan hanya jawaban benarnya, bukan. Tapi di soal ini, itu sebetulnya mau mengungkapkan strategi apa, mau mengungkapkan cara pemecahan seperti apa, ya. Oke, next. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu ya, untuk bisa mengasah Siti sebetulnya ada banyak, ya. Pertama adalah yang paling ringan lah ya, maksudnya tidak terlalu sulit, itu adalah kita ikut Bebras Challenge. Kita ikut tantangan Bebras. Sebetulnya itu adalah salah satu cara untuk praktis, berlatih, mengasah gitu ya, mengasah. Nah nanti kalau anak-anak itu sudah keterampilan berpikirnya, bukan keterampilan, sorry, literasi berpikirnya sudah baik, dia bisa mencoba untuk menganalisis data. Itu keterampilan yang, kemampuan yang lebih tinggi, sedikit lebih tinggi ya. Nanti kita juga akan bahas sedikit tentang soal PISA test. Kemudian meningkat lagi ke programming, membuat program. Ya, membuat program itu bukan coding loh ya. Jadi bukan hanya menulis program, itu lain ya. Dan yang paling terakhir, bagaimana kita bisa membuat model dan simulasi dari suatu persoalan. Nah, kalau sudah bisa di situ, itu sudah jadi insinyur ya Bapak Ibu ya. Itu sudah masuk ke ranah engineering ya, yang tadi disebut mengkombinasikan matematika dan engineering ya. Oke, next. Nah, ini adalah keterkaitan Siti dengan domain-domain lain ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti kalau di Google ya, Bapak Ibu coba aja searching computational mathematics, computational science dan seterusnya. Maka akan muncul ya. Bahkan ada computational thinking musik. Ya. Nanti Bapak Ibu coba aja ini ya. Oke, next. Ya ini apa namanya, menunjukkan apa interrelasi ya, keterhubungan antara computer science, matematik dan science atau engineering ya. Mungkin saya tidak bahas ini lebih lanjut. Next. Nah, mungkin yang harus Bapak Ibu sedikit perhatikan ini ya Bapak Ibu ya, yaitu PISA test. Saya ulang sedikit lagi, apa itu PISA test? PISA test adalah suatu tes yang dilakukan oleh OECD, itu suatu organisasi internasional, untuk mengukur kemampuan seorang siswa berumur kira-kira 15 tahun di semua negara. Ya, jadi ini nanti global. Ya, nah
khusus untuk tahun depan nih, Bapak Ibu, PISA Test 2021 nih, ya. Di situ computational thinking masuk sebagai materi PISA, ya, sebagai materi PISA, ya. Nah, nanti untuk ini saya tidak panjang lebar, tapi kita akan bahas sedikit ini di yang terakhir, ya, pertemuan tentang tadi higher order thinking skill, ya. Next. Nah, saya coba masuk sedikit tentang tantangan Bebras ya Bapak Ibu ya, karena setahu saya ada sebagian kecil ataupun beberapa yang belum pernah ikut tantangan Bebras ya. Jadi mohon Bapak Ibu yang sudah ikut bertahun-tahun nih dari 2016, tidak bosan ya dengerin ini ya. Nah, jadi apa itu Bebras? Bebras itu adalah sebetulnya suatu komunitas internasional Bapak Ibu ya, tapi komunitas nirlaba ya. Jadi tidak profit, non-profit ya. The komunitas ini dimulai di Lithuania, negara kecil di Eropa. Penggagasnya adalah Profesor Valentina. Bapak Ibu kalau masuk ke bebras.org, di situ akan muncul ya sejarah dan sebagainya. Nah, Indonesia itu mulai bergabung di 2016 itu sebagai observer. Kemudian di 2017 Indonesia sudah resmi diterima sebagai namanya NBO. Nah, untuk dari observer ke NBO itu sebetulnya tidak mudah loh Bapak Ibu ya. Jadi kita bersyukur punya Ibu Inggriani yang bisa dipercaya ya oleh internasional untuk menjadi NBO ya. Nah, sebetulnya Bu Inga bernaung di bawah organisasi TOKI ya Bapak Ibu ya, Tim Olimpiade Komputer Indonesia. Nah, jadi saya kebetulan tahun lalu diajak oleh Ibu Inge untuk menghadiri workshop internasional Bebras, dan saya melihat sendiri loh Bapak Ibu, ada negara, Bu Inge bilang, Mei, itu sudah 3 kali loh mengajukan sebagai NBO, dan sayang sekali ditolak. Ya, aduh saya pikir, aduh Bu Inge ini bisa membuat sehingga mereka percaya Indonesia boleh ikutan sebagai NBO, bukan sebagai observer, gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan lihat nanti bebras.org.id, itu yang Indonesia. Kita coba lihat dulu next. Nah, jadi nanti Bapak Ibu minggu depan kita akan membahas apa itu soal Bebras. Ya. Soal Bebras itu sebetulnya soal yang dikemas sedemikian rupa. Sebetulnya intinya itu adalah konsep ataupun strategi di dalam informatika. Ya, tapi dikemas sedemikian rupa pakai gambar yang menarik, pakai cerita yang menarik, sehingga mungkin anak-anak tidak tahu, ya. Nah, jadi yang pertama adalah itu, kemudian soal itu harus bisa dimengerti dengan mudah dan menarik. Kenapa pakai gambar? Supaya menarik anak-anak. Anak-anak kalau dikasih teks panjang, hanya teks saja, aduh mereka pasti malas-malasan bacanya. Tapi begitu ada gambar, mereka pasti tertarik. Dan gambarnya sangat lucu, ya. Kemudian bisa dijawab dalam waktu 3 menit. Ya. Jadi lihat, soalnya harus bisa dijawab 3 menit, Bapak Ibu, tentunya sesuai kapasitas usianya. Dan harus muat dalam 1 layar. Jadi anak-anak itu nggak usah scrolling untuk baca. Ya. Lalu harus bisa dijawab tanpa komputer. Jadi anak-anak itu bisa berpikir, mungkin bolehlah pakai kertas pensil, bolehlah gitu ya. Tapi tidak perlu alat lain sebetulnya. Ya. Nah, itu adalah Bebrastas. Next. Nah, tadi sudah saya katakan dikelola oleh Tim Olimpiade Komputer Indonesia. Nah, selain Ibu Inge, ada Pak Adi dari ITB juga. Lalu ada bapak-bapak lain ya, Pak Suryana, Pak Julio, Pak Yudi, Pak Yugo, dan Pak Fauzan. Ya. Dan Bebras ini bermitra dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Menjadi Bebras Biro. Saat ini ada sekitar 60 ya Bapak Ibu ya, 60 biro yang ada di seluruh Indonesia. Dari Sumatera sampai dengan Papua. Ya, jadi semua sudah ada ya. Dan nanti tantangan Bebrasnya ada 3 kelompok ya Bapak Ibu ya. Yang SD itu disebut siaga, SMP penggalang, SMA penegak. Seperti di pramuka ya, istilah di pramuka. Next.
Nah, saya tunjukkan statistik Bebras Challenge selama 4 tahun ya Bapak Ibu ya. Yang sebelah kanan itu adalah tabelnya, yang sebelah kiri itu adalah grafiknya. Saya coba gambarkan ya. Kalau yang biru paling atas itu adalah total seluruh peserta. Bapak Ibu lihat di 2016 masih 1000-an ya, 1500-an lah ya. Kemudian di tahun 2019, tahun kemarin, sudah hampir 7.000 ya. Kalau dilihat 4 tahun, wah udah lumayan nambahnya. Tapi kalau Bu Inge di area internasional masih berkecil hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena negara Eropa, di Eropa itu ada negara yang kecil, pesertanya berapa? Sudah puluhan ribu Bapak Ibu. Padahal negara kita jumlah siswanya jauh di atas itu. Oleh karena itu Ibu Inge rajin ya mensosialisasikan, dibantu oleh biro-biro. Untuk apa? Supaya anak-anak Indonesia tidak kalah dengan anak-anak di sana. Itu tujuannya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, soal Bebras sebetulnya ada kaitan dengan soal HOTS ya. Memang soal Bebras itu kita akan lihat bahwa dia mengambil kehidupan sehari-hari ya. Kalau yang sudah sering baca soal-soal Bebras itu pasti mengambil soal-soal dari kehidupan sehari-hari ya. Nanti yang SD ada lucu-lucu, saya kalau baca tuh aduh ini yang punya ide soal bagus sekali ya. Bahkan ada satu soal Bapak Ibu ya, saya sampai suka soal itu karena soal itu menceritakan tentang bagaimana seorang anak SD bersiap pergi ke sekolah. Ibunya sudah menyiapkan segala sesuatu, dia harus tukar pakaian sendiri. Ya, gitu. Itu bagus sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di situ ada aspek pengetahuan, ada tantangan dalam bentuk pemahaman komprehensif akan persoalan. Ya. Lalu anak itu diminta untuk menganalisis jawabannya. Ya, untuk memberikan jawaban benar. Ya. Dan Bapak Ibu, soal-soal ini sebetulnya tadi sebagai latihan berpikir. Jadi kalau dibiasakan, ini bisa membentuk yang namanya HOTS atau High Order Thinking, ya. Kemudian diharapkan tadi yang saya sebut ya, skill dan habit ini menjadi pola berpikir, menjadi habit, ya. Kalau Bu Inge terus terang karena Bu Inge itu dosen saya waktu saya S1, Bu Inge tuh bilang kalian itu kalau di informatika harus membuat kemampuan berpikir itu sebagai refleks. Ya, refleks. Jadi kita kan punya refleks ya Bapak Ibu ya. Kalau ada debu mau masuk mata kita langsung refleks nutup gitu. Kalau yang udah biasa nyetir mobil, begitu di depan ada tantangan refleks nginjek rem bukan nginjek gas gitu ya. Nah, inginnya tuh seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi begitu menghadapi satu persoalan langsung anak itu punya oh, itu polanya seperti ini. Coba aku selesaikan seperti ini. Ya. Jadi seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, ini adalah soal-soal, buku-buku yang berisi soal-soal latihan. Bapak Ibu bisa download ya, itu sudah diberikan linknya. Dan nanti materi ini akan kami upload ya Bapak Ibu ya. Kami sudah membuat classroom untuk keperluan pelatihan ini. Namun memang yang bisa mengakses classroom adalah kepala regu ya, atau wakil sekolah begitu ya. Tidak semua, karena kalau semua 200-an nanti takutnya Google-nya protes juga ke kami. Jadi kami hanya mengundang wakil sekolah saja. Biarlah nanti wakil sekolah dulu. Lalu nanti bisa dibagikan ke rekan-rekan guru di kelompok ya. Next. Oh, ya kepencet. Nah, ini beberapa contoh ya Bapak Ibu ya soalnya. Lihat, soalnya lucu kan? Ada gambarnya ya. Tentang antri donat, mau beli donat tapi ada antrian. Lalu bagaimana tuh ya? Kalau mau beli sekian, antriannya gimana? Sangat menarik ya. Saya tidak bahas sekarang. Next. Nah, ini adalah contoh soal lain tentang ini pohon apel. Tapi memang pohon apelnya dibuat sederhana. Lalu ada seekor cacing ya. Dia mau menuju ke buah apel, nah jalannya lewat mana, kayak gitu-gitu. Kan sangat lucu ya, untuk anak-anak itu sangat lucu. Ya, next.
Nah, mungkin kami menghimbau Bapak Ibu yang sudah ikut pelatihan ini, setelah selesai latihan boleh mencoba membuat akun. Nanti panduannya akan kami taruh juga di Classroom. Ya, kalau yang sudah punya akun ya sudah. Kalau yang belum punya, sekarang itu kami punya 2 situs latihan. Yang sudah biasa di Olympia ID itu sudah. Tahun ini akan dibuka juga di latihanbebras.ipb.ac.id. Jadi di server Olympia dan di server IPB. Silahkan Bapak Ibu nanti mau buat akun di kedua-duanya, silahkan. Seperti itu ya. Next. Nah, ini yang ada di latihan, ini ada di IPB. Nah, kebetulan juga Bapak Ibu, mulai tahun ini ada 2 versi. Ada soal dalam bahasa Inggris, ada soal dalam bahasa Indonesia. Bagi sekolah-sekolah yang memang sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris, ya silahkan, nggak masalah Bapak Ibu ya. Jadi nanti pada waktu pendaftaran tantangan akan dibagi memang ya. Kalau yang sudah, kami mah Indonesia saja ya nggak apa-apa juga. Jadi diberikan kebebasan memilih ya. Next. Nah ini adalah referensi yang kami gunakan untuk bahan-bahan di atas ya. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan baca di akhir minggu misalnya ya, silahkan ambil salah satu Bapak Ibu ya. Sangat menarik ya. Misalnya yang nomor 1 aja dulu deh Bapak Ibu ya. Itu yang nulis adalah Shanet Wing, profesor yang pertama kali memunculkan City. Ya itu sangat menarik Bapak Ibu, tidak panjang, cuma 4 halaman kok. Ya. Kalau bisa dibahas atau yang nggak usah dibahas deh, dibaca dulu deh, dibaca gitu ya. Itu sangat bagus ya untuk memperkaya wawasan kita semua. Baik Bapak Ibu, secara garis besar apa yang saya harus sampaikan sudah saya sampaikan. Saya alihkan dulu ke Ibu Maresa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sorry, masih di mute. Selanjutnya saya mau cerita sedikit ya Bapak Ibu tentang latihan. Yang tadi Bu Mewati udah sempat bilang, kalau misalnya kita tuh, nggak usah saya full screen ya, ternyata jadi kecil layarnya. Kita mau belajar untuk refleksi diri ya Bapak Ibu. Nah, refleksi diri ini apa? Refleksi diri ini tuh sebenarnya untuk membantu kita memahami lebih tentang si City-nya itu sendiri, ya. Nanti kita akan membentuk tim kecil, Bapak Ibu. Jadi dari satu sekolah itu akan ada beberapa guru nih. Nah, kita akan bikin tim kecil yang terdiri dari 2 sampai 4 orang, gitu ya. Tapi harus masih di satu kelompok dosen pembina, ya. Lalu kita harus cari gambar yang mencerminkan domain pariwisata di daerah masing-masing sesuai pembagian kelompok. Ya, jadi kayak misalnya kelompok saya itu kan Ketoprak itu kan dari Jakarta. Nah, berarti cari domain pariwisata dari Jakarta gitu. Nah, nanti kan di saya itu kan ada beberapa regu nih, beberapa tim istilahnya gitu ya. Nah, masing-masing tim itu tidak boleh ada yang sama gitu ya, si gambarnya. Nah, nanti dari gambar tadi, Bapak Ibu ungkapkan aspek City yang ditangkap, gitu ya. Jadi kayak misalnya contoh tadi Bu Mewati yang berlibur itu, mungkin Bapak Ibu bisa ceritakan gitu, domainnya itu maksudnya apa, terus misalnya algoritmanya tuh ada apa enggak, gitu ya. Terus kalau misalnya abstraksinya itu ada apa. Nah, nanti hasil diskusinya ini di submit-nya lewat Jamboard. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum tahu gitu ya, kalau kita tuh punya yang namanya Jamboard gitu ya. Jamboard.google.com ini dari punyanya Google. Sebentar saya show ya, saya tunjukkan. Saya stop share dulu ya. Jadi nanti Jamboard-nya itu bentuknya terlihat Bapak Ibu?
Nah, Jamboard ini sebenarnya kayak kita mading gitu ya, kalau kita punya mading di sekolah gitu ya. Nah, ini kita bisa taruh gitu, nanti setiap saya udah bikinin Jamboardnya setiap kelompok gitu ya, misalnya ini contoh Makassar gitu. Ini ada frame-nya, jadi nanti ada frame 1, ada frame 2. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu, kalau mau butuh tambahan frame berarti tinggal ditambahkan lagi gitu ya. Nah, si Jamboard ini nanti Bapak Ibu saya minta menuliskan hasilnya itu di sini. Ya, dalam bentuk gambarnya atau tulisannya itu nantinya di sini. Jadi kalau misalnya saya contohkan yang bukan yang benar ya ini ya Bapak Ibu, tapi hasil ini yang dilakukan sama dosen-dosen kami gitu ya ketika pelatihan dosen. Ini contohnya kita sedang bahasnya membuat tahu. Ya, jadi ini yang bikin itu adalah Ibu Yeni dan Ibu Julianti gitu ya. Ini nanti diceritain algoritmanya apa, abstraksinya apa, patternnya apa gitu kan. Tapi belum tentu semuanya harus ada ya. Jadi mungkin tidak lengkap AADP-nya juga nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu tangkap atau ceritakan yang paling menonjol gitu ya menurut Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan lagi di sini. Nah, dan juga tambahkan aspek operasional yang paling menonjol. Nah, aspek operasional itu tuh yang tadi ya, yang Bu Mewati sempat cerita, itu yang bagian ini, ya, aspek operasionalnya. Oke. Nah, lalu boleh juga tambahkan alasannya kenapa sih pilihnya yang gambar tadi, gitu ya. Nah, pengisian Jamboard-nya hari Kamis jam 9 terakhir. Nah, nanti saya akan saya akan close link-nya, jadi Bapak Ibu hanya bisa view nanti setelah jam 9 ini. Jangan lupa tuliskan identitas. Ya, nah ini penjelasannya. Ini link Jamboard-nya sudah saya kasih per kelompok, jadi jangan mengganggu kelompok yang lain ya Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya. Nah, ini refleksinya. Nanti refleksi ya Bapak Ibu, bukan tugas lah, karena ini kan kita supaya bisa mendalami lebih ya. Kalau kita nggak menjalani, itu takutnya kurang nangkep gitu. Nah, dengan kita menjalani sendiri, itu biasanya lebih nangkep gitu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mau sharing ke anak didik Bapak Ibu, itu juga bisa lebih enak gitu, karena Bapak Ibu juga ngalamin sendiri. Ya sama, saya juga sama Bu Mewati ketika dilatih langsung sama Bu Inge, kami juga melakukan hal seperti ini. Ketika kami juga sharing ke Bapak Ibu dosen juga sama melakukan, dan ketika ini ke Bapak Ibu guru juga melakukan hal yang sama gitu. Ya. Untuk Jamboard bisa diakses dari manapun selama ada akun Gmail gitu ya, jadi nggak masalah. Begitu refleksinya. Sekian aja Bu Mewati, mungkin yang surat komitmen ya. Bu Mewati, ya. Yang surat komitmen langsung ya. aja. Langsung aja. Oke. Bapak Ibu, saya harus sampaikan bahwa untuk yang ikut pelatihan, semua yang ikut pelatihan itu nanti membuat surat pernyataan komitmen, tapi satu surat untuk satu sekolah, ya. Jadi bukan satu surat satu guru ya Bapak Ibu ya, satu surat satu sekolah. Apa sih surat komitmen? Kemarin sempat ada yang nanya ya, kok pakai surat komitmen segala gitu ya. Begini Bapak Ibu ya, jadi Bu Inge itu terus terang, Bu Inge kan dosen saya mengenal Bu Inge dengan sangat baik. Beliau adalah dosen yang sangat concern sama anak didiknya ya, dan termasuk dosen yang disiplin ya Bapak Ibu ya. Jadi Bu Inge ingin semua guru itu memang kalau mau ikut ya komitmennya full gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi nggak setengah-setengah. Nah, tapi gimana ya? Jadi ini komitmennya ini sebetulnya adalah komitmen dari kesadaran sendiri loh Bapak Ibu ya.
Jadi nggak karena dipaksa ataupun diancam misalnya atau seperti itulah ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di situ ya, guru-guru yang bertanda tangan menyatakan berkomitmen melaksanakan kegiatan pandai dengan ada 3 ya Bapak Ibu ya, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan yang diberikan oleh para dosen pembimbing kepada guru-guru. Jadi mengikuti seluruh kegiatan pelatihan ya. Kemudian yang kedua, mengajarkan atau melatihkan materi Siti kepada para peserta didik yang mengikuti mata pelajarannya. Ya. Nah, yang ketiga ini ya. Yang ketiga adalah melaporkan materi computational thinking yang diajarkan setidaknya 2 kali tatap muka dalam 1 semester. Tatap mukanya ini bisa tatap muka online ya Bapak Ibu ya. Selama setidaknya 2 semester kepada dosen pembimbing dilengkapi dengan kopi daftar hadir peserta didik. Jadi mungkin saya akan bahas yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Yang dimaksud dengan yang ketiga itu adalah setelah Bapak Ibu ikut pelatihan ini, selesailah ya sampai 26 September. Nah, di 26 September itu kita ada 1 materi rencana pembelajaran. Nah, Bapak Ibu mungkin mikir, wah ini mah mengubah ini saya dong. Enggak, sama sekali. Kami tidak mengubah, kami tidak ingin mengutak-atik rencana pembelajaran yang sudah Bapak Ibu siapkan dari jauh-jauh hari. Kami hanya menitipkan kalau bisa dalam 2 kali ya Bapak Ibu, nggak banyak loh, cuma 2 kali. Ya, 2 kali. Kemarin tuh saya sempat tanya kepada seorang guru, biasanya 1 kali ketemu anak itu berapa menit Bu? Oh, kalau di kelas tuh 40 menit. Tapi karena ini tatap virtual, maka cuma 30 menit, Bu, gitu. Nah, jadi kami titip berarti 2 kali 30 menit, ya. Misalnya 1 tanggal sekian, yang 1 lagi tanggal kapan. Silakanlah, itu kami serahkan kepada Bapak Ibu yang lebih tahu waktunya. Nah, bisa juga Bapak Ibu, sebetulnya kegiatan ini sebagai kegiatan ekstra, boleh. Itu gimana Bapak Ibu deh, gitu mengaturnya ya. 2 kalinya itu gimana, terserah. Jadi dalam 1 semester ada 2 kali, dan kami minta ini dilakukan selama 2 semester, jadi selama 1 tahun. Berarti kalau Bapak Ibu yang sekarang ikut pelatihan, ya, kalau yang ikut pelatihan pada bulan September ini, berarti nanti di akhir semester, biasanya Desember ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa tuh melaporkan dulu ya, jangan ditunda ke 1 tahun. Di akhir semester melaporkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk foto boleh, dalam bentuk misalnya dokumentasi video, kalau yang sempat bikin, wah itu bagus sekali ya. Kemudian ada kopi daftar hadir, gimana caranya? Kan anak-anaknya online, ya kan kalau kopi daftar hadir online, ya fotonya aja, seperti tadi kita foto bersama, kayak gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi bukan kopi ini ya, apa istilahnya yang tulis tangan ya Bapak Ibu ya, atau diketik bukan ya, paham ya? Nah, jadi nanti di akhir semester ini, di Desember Bapak Ibu laporkan. Untuk semester genapnya, semester genap berarti dari Januari sampai kalau sekolah biasanya Juni ya Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu tentukan lagi 2 pertemuan terserah ya. Lalu misalnya dalam materi Bapak Ibu kan, lah Bu, 30 menit aja kita sudah pusing nih buat nyampein materi ke siswa didik kita. Bapak Ibu selipkan, nggak usah banyak-banyak, 5 menit itu cukup Bapak Ibu. Ya, misalnya anak diminta latihan nomor sekian sampai nomor sekian, seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan nomor 3 ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi minimal 2 kali, kalau mau lebih boleh. Kami sih ambil yang minimal, yang memungkinkan untuk dilaksanakan ya. 2 kali dalam 1 semester. 2 kali dalam 1 semester ya. Berarti karena ada 2 semester, maka semester depan diulang lagi. Nah, selama Bapak Ibu melakukan hal tersebut, kami dosen-dosen pembina di Maranatha siap mendampingi. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu siap menanyakan apapun kepada kami. Silahkan
Ya, silahkan WA di grup. Bu, ini nggak ngerti nih gimana caranya? Tanya. Kami akan berusaha menjawab dengan sebaik mungkin. Ya, jadi sekali lagi saya sudah pernah mengungkapkan, kami dosen-dosen itu bukan, walaupun kalau di gambarnya itu hierarki ya, dosen di atasnya guru, tapi kami menganggap Bapak Ibu ini sebagai mitra kami. Kita sejajar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga mengajar di pendidikan dasar sampai menengah, kami juga mengajar di pendidikan tinggi. Kita mitra Bapak Ibu ya. Karena nanti lulusan dari sekolah Bapak Ibu kalau ke kami kan kami yang ajar. Jadi kalau saya menganggapnya kita mitra. Ya, cuma pengetahuannya beda dalam arti mungkin Bapak Ibu lebih kenal bagaimana mengajar ke siswa SD sampai SMA, kami lebih tahu bagaimana mengajar ke siswa di pendidikan tinggi. Ya, tapi kita mencoba untuk kolaborasi kerjasama Bapak Ibu ya. Jadi jangan sungkan, jangan enggan. Kalau malu untuk WA di grup, japri, PM, oke, kami akan tanggapi. Nah itu yang kami maksud dengan pendampingan, ya Bapak Ibu ya. Jadi selama Bapak Ibu melakukan program Gerakan Pandai ini dalam 1 tahun, kami akan mendampingi, ya. Bu, kok ditulisnya Desember waktu itu Bu, Desember 2021. Desember itu untuk yang batch 2. Kan ini batch 1 karena kita mulai di ganjil. Kami akan buka lagi nanti yang mulainya di genap. Ya, genap itu berarti di Januari. Nah, kalau yang mulainya di genap berarti 2 semesternya dihitung Januari, semester genap sama semester ganjil. Paham ya Bapak Ibu ya? Jelas ya? Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan nanti di bawah surat itu ada tulisan, kegiatan ini dilaksanakan dengan sepenuh hati tanpa paksaan. Jadi sekali lagi Bu Inge nggak suka kalau ada orang yang terpaksa ikut. Ya, dia mau ya ikutnya karena ya itu tadi kesadaran sendiri, aduh aku perlu, muridku perlu gitu ya, sekolahku perlu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mohon seperti itu. Kemudian nanti mungkin bisa digeser, Bu Maresa. Ya, nah di bawahnya Bapak Ibu ada 3 bagian ya. Ada kepala sekolah di sebelah kiri. Jadi ini per sekolah ya Bapak Ibu ya. Per sekolah. Di sebelah kanan ada perwakilan guru ya. Jadi misalnya saya kasih contoh loh ya. Misalnya dari SMPK 1 nih. Nah, perwakilan gurunya Pak Kurniawan tuh, ya. Atau dari misalnya SD Yahya, perwakilan gurunya adalah Ibu Desi. Nah, seperti itu loh, Bapak Ibu ya. Di bawah akan ada saya mengetahui sebagai Bebras Biro, ya. Nah, ini lembar pertama, Bapak Ibu ya. Coba kita lihat lembar kedua. Nah, di dalam lembar kedua, teman-teman Bapak Ibu tadi teman-temannya Pak Kurniawan yang dari SMPK 1, tolong dituliskan di sini ya dalam bentuk list ke bawah. Kemudian nanti sekolahnya mohon dilengkapi dengan alamat sekolah ya. Jadi guru ada nama, ada NIP atau nomor identitas, ada guru kelas atau mata pelajaran, ada tanda tangan ya. Tanda tangan sebetulnya bisa juga tanda tangan digital. Terserah lah itu sekolah yang ngatur gitu ya. Kami sih tidak akan mencampuri ya. Nah, Bapak Ibu, untuk surat pernyataan komitmen ini sudah kami siapkan. Kami hanya menyiapkan nama-namanya sudah kami masukkan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi ngetik lagi, copy paste lagi, enggak. Kami sudah masukkan dalam format untuk setiap sekolah. Nanti tolong Bapak Ibu yang ngecek, salah ketik, benerin salah ketiknya, gelarnya belum dicantumin, silahkan. Kira-kira seperti itu ya. Minggu depan ini akan kami kirim ke sekolah-sekolah. Ya, jadi sekali lagi surat komitmen udah terima yang udah terisi, nanti Bapak Ibu yang merevisi kalau ada kesalahan-kesalahan. Jadi kembali kepada kami, nanti sudah ada tanda tangan perwakilan sekolah, ada tanda tangan dan cap dari kepala sekolah. Boleh dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu ya. Nanti saya tanda tangan secara digital seperti itu. Ya.
Jadi itu untuk surat komitmen ya. Jadi sekali lagi surat komitmen ini bukan untuk apa-apa. Kalau misalnya yang sudah ikut tantangan Bebras ya, saya pikir sekolah, terutama sekolah-sekolah yang mengadakan tantangan Bebras di sekolahnya masing-masing ya. Setahu saya Talenta, Singgasana, terus apalagi tuh Holis ya, BPK Holis itu menyelenggarakan di sekolahnya masing-masing. Nah pada waktu tantangan Bebras itu kan ada form untuk pernyataan integritas dari pengawas ya. Kalau yang udah pernah itu ada form integritas ya. Jadi itu di situ menyatakan bahwa pengawas itu bersikap jujur ya. Nah, itu ada ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam setiap kegiatan Bebras selalu ada Bapak Ibu yang seperti itu. Nah, anggaplah surat komitmen ini seperti itu gitu ya. Dan juga Bapak Ibu perlu ketahui karena ini adalah kerjasama Bebras dengan Google, kan Bebras harus punya dong laporannya ke Google gitu ya. Nah, laporannya seperti apa? Ini termasuk salah satu laporan yang akan diberikan kepada Google. Ya, seperti tadi saya bilang, Ibu Inge orang yang sangat istilahnya perhatian tentang berbagai hal, termasuk hal-hal dokumentasi yang harus dilengkapi gitu. Apalagi beliau di ITB ya, di perguruan tinggi negeri yang sangat rigid dengan laporan-laporan. Jadi beliau juga ingin ada semacam ini. Jadi jangan anggap surat komitmen ini seperti apa, tapi anggaplah ini ya surat janji kepada diri sendiri, itu aja deh Bapak Ibu ya. Nah itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Maresa. Terima kasih. Oke, Bu Mewati, terima kasih. Mungkin kita akan langsung masuk aja ke sesi tanya jawab ya. Baik, boleh Pak Toba. Bu Maresa dan Bu Mewati untuk presentasinya. Saya coba ringkas dulu sih sebelum masuk ke sesi QA ya. Mungkin sesi QA kita nggak akan terlalu lama. Tapi ada beberapa hal penting yang tadi disampaikan Ibu Mewati terkait dengan computational thinking. Bahwa sekali lagi yang menjadi inti atau pusat di sini adalah manusia gitu ya. Atau dengan kata lain berarti kita mencoba untuk membangun literasi itu kepada murid-murid kita, kepada siswa-siswa kita. Nah, dan tadi juga ditekankan bahwa computational thinking bukan kaitannya secara langsung terhadap programming, ya, tetapi bagaimana membentuk pola pikir. Nah, dalam kaitan itu ada beberapa pertanyaan yang saya rasa sangat menarik untuk bisa kita bahas di siang hari ini. Salah satu pertanyaan yang sudah masuk private ke saya, tapi mohon maaf ini saya nggak bisa langsung copy paste ke laman untuk menyatukan pertanyaannya, jadi saya bacakan langsung. Pertanyaannya ini dari salah satu Bapak Guru atau Ibu Guru dari SMA, mau bertanya tentang abstraksi. Anggap saja buah pelajaran, katakan matematika, umumnya mengenalkan suatu fenomena baru yang tidak terlalu familiar bagi siswa. Nah, dalam kondisi tersebut, bagaimana hal itu bisa dikaitkan dengan computational thinking, hal apa aja yang bisa dijadikan fokus ya, kalau terutama tadi kita lihat kaitannya dengan abstraksi. Nah, ini pertanyaan yang saya rasa menarik untuk memahami konsep computational thinking. Apakah ada jawaban Bu Mewa terkait dengan hal itu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu siapa ya tadi, sorry. Iya, saya nggak begitu bisa lihat, Bu. Ya, pertanyaannya sangat baik, pertanyaan yang sangat baik. Begini Ibu, memang di matematik itu abstraksi ini sangat kental ya. Jadi, kalau menurut saya begini, kalau kita mau mengajarkan sesuatu, katakanlah fenomena yang baru atau konsep yang baru kepada siswa, itu memang perlu siswanya sendiri perlu punya abstraksi yang bagus sebetulnya. Tapi kalau siswanya, bagaimana caranya supaya siswa itu punya gitu kan? Nah, menurut saya begini, memang namanya proses belajar kan nggak bisa otomatis ya. Kita harus pelan-pelan. Kemudian, dalam kesempatan ini saya tidak akan bahas secara detail karena ada kesempatannya sendiri di soal HOTS ya Bapak Ibu ya. Di soal HOTS nanti di kesempatan itu kita akan bahas lebih mendalam. Tapi mungkin saya kasih gambaran seperti ini ya Bapak Ibu ya. Menurut saya di matematik,
di sains dan juga di bahasa. Kalau saya mungkin lebih gampang mengambil contohnya di bahasa ya Bapak Ibu ya. Karena itu saya alami sendiri juga di perguruan tinggi. Saya bikin soal nih, soal ujian ke mahasiswa. Menurut saya soal ujian saya sudah sangat jelas. Saya sudah tulis dengan begitu jelas, saya sudah kasih segala sesuatu yang mereka perlukan. Begitu saya keliling kelas, ya biasanya kami ada keliling kelas ujian nih, menanyakan ke siswa, ada yang nggak paham atau ada yang kurang jelas, itu masih banyak pertanyaan. Nah, berarti kalau saya nih ya, saya melihatnya siswa yang bertanya itu berarti abstraksinya kan kurang kuat. Dia tidak bisa menangkap dari cerita saya, dari cerita soal saya, apa saja yang penting. Fokusnya yang penting tuh yang mana yang sebetulnya itu bisa diabaikan. Nah, mungkin menurut saya, biarlah di dalam kesempatan misalnya nanti Ibu belajar atau memberi pelajaran, Ibu belajar untuk memberikan kepada siswa kemampuan itu. Kalau misalnya ada sesuatu, bagaimana cara mereka menentukan, memilah mana yang penting yang harus digaris bawahi, mana yang sebetulnya itu sih tambahan gitu ya. Itu sih bisa diabaikan. Ya, memang beban saya mungkin akan sangat kurang memuaskan, tapi kita akan bahas lebih lanjut di kesempatan yang sudah disediakan untuk itu ya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik, saya kembalikan kepada Pak Toba. Baik, terima kasih. Ternyata tadi bukan dari Ibu, tapi dari Pak Erwin ya, dari SMAK SIP. Saya kurang tahu singkatannya apa. Tapi sekali lagi, saya rasa itu akan kita bahas khusus nanti juga dalam pembahasan mengenai higher order thinking skill. Dan pertanyaan yang senada juga sebetulnya muncul dari Pak Muhammad Irfan di sini, bahwa computational thinking itu sangat menarik untuk dilatihkan kepada siswa. Dan itu dimungkinkan untuk disisipkan dalam pembelajaran. Nah, sekali lagi tadi kalau terkait dengan metode, model, atau pendekatannya, nah ini yang nanti kita akan coba bahas secara khusus di materi minggu ketiga kalau nggak salah, sehingga nanti kita bisa belajar lebih dalam bagaimana menginfus materi-materi tersebut ke dalam mata-mata pelajaran yang kita miliki. Nah, mungkin saya langsung bergeser ke bentuk pertanyaan yang lain. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan soal latihan Bebras, apakah ada yang dalam bahasa Inggris? Mungkin ada jawaban dari Bu Maresa mungkin ya, yang biasa sudah masuk juga ke sana, ke latihan-latihan soal untuk Bebras. Bu Maresa mungkin ada jawaban? Kalau untuk sekarang tuh sebenarnya kita lagi nyiapin sih, cuman kemarin, tadinya juga tahun kemarin tuh tantangan Bebrasnya ada yang pengen dalam bahasa Inggris, betul ya Bu Mea? Cuman karena pesertanya kayak sedikit banget gitu, jadi dari Bebras Pusat di off sih gitu. Sebenarnya memang sumber aslinya sih bahasa Inggris, cuman untuk latihan-latihan mungkin nanti kita coba follow up ya ke Bu Inge dan tim, ada nggak gitu yang materi-materinya dalam bahasa Inggrisnya gitu. Karena memang sih saya juga ngerasa bahasa Indonesia tuh kurang apa ya, penyampaiannya tuh jadi nggak tepat gitu sebenarnya. Lebih enak bahasa Inggris. Nah, boleh coba Bu Mewati gimana Bu? Mungkin gini, kalau yang saya lihat di Olimpia dan di latihan IPB ya, mungkin yang sudah punya akun Olimpia atau nanti coba Bapak Ibu membuat akun di IPB, itu sudah ada soal-soal yang berbahasa Inggris sudah ada di situ. Ya, sudah ada. Ya. Nah, kemudian wah, kok kurang ya, soal-soalnya cuma sedikit. Nah, Bapak Ibu coba berkunjung ke bebras.org. Situs yang internasional. Nanti di situ sebentar, saya agak lupa di mana, nanti saya coba ini di WA ya. Di situ juga ada soal-soal bahasa Inggris yang berasal dari negara lain yang memang bisa di-download. Ya. Seingat saya dari UK itu bisa. Dari UK, dari Kanada, dari Australia apa ya. Ada beberapa soal yang sudah bisa di-download. Walaupun soalnya misalnya tahun lalu, tahun kapan gitu, soalnya bagus-bagus Bapak Ibu. Ya, jadi sebetulnya banyak sumber yang bisa digunakan. Ya, kalau yang diterbitkan oleh Bu Inge memang, ataupun oleh Toki itu adalah yang bahasa Indonesia. Ya, karena kan sebagian besar masih literasinya hanya Indonesia. Tapi kalau yang bahasa Inggris, yang tadi saya bilang, ya, kunjungi yang
bebras.org-nya, di situ ada banyak, atau di Olimpia sudah ada soal-soal bahasa Inggris, SD, SMP, SMA, sudah ada semua. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Mewati untuk jawabannya. Nah, memang nanti dalam perjalanan kita masih ada kurang lebih 3 pertemuan ke depan ya. Jadi kalau saya rangkumkan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di sini, itu akan banyak kaitannya dengan bagaimana efektivitas sebetulnya memberikan materi yang diinfus ke dalam mata pelajaran. Dan ini yang nanti saya rasa akan menjadi fokus kita juga dalam pemberian materi dan juga dalam pendampingan. Saya rasa gitu ya Bu, ini pertanyaannya banyak yang arahnya ke nadanya ke sana gitu. Jadi saya rasa kita nggak akan jawab semua hari ini, tapi ada beberapa hal teknis yang saya rasa perlu kita konfirmasikan terkait di sini ada bentuk laporan gitu ya, bentuk laporan yang akan disampaikan mungkin nanti ke Google ya dalam hal ini, apakah dalam bentuk video Zoom meeting ketika pembelajaran berlangsung, apakah ada format yang sudah disediakan. Mungkin bisa disampaikan Bu Mei. Baik, untuk pembelajarannya nih Pak, ataupun Bu, ya. Dari Untuk Bapak model Leonardus. pembelajarannya gimana nih? Itu kami serahkan kepada sekolah. Dari Bebras tidak mengharuskan harus begini loh, harus begitu loh, silahkan Bapak Ibu. Namun dari kegiatan pembelajaran itu ada dokumentasinya gitu ya. Karena ini kita BJJ ya, dokumentasinya pasti dalam bentuk foto atau video. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Gimana? Silahkanlah Bapak Ibu berkreasi. Biasanya kalau Bebras sih kalau udah soal kayak gitu mereka nggak bikin apa yang terlalu rigid, enggak. Ya. Baik, terima kasih Ibu Mei. Tadi pertanyaan diajukan oleh Pak Leonardus. Pertanyaan-pertanyaan lain juga saya rasa senada dengan tadi pertanyaan pertama terkait dengan efektivitas infus ke mata pelajaran. Nah, kalau slide-nya nanti kita bisa dapatkan nggak Bu ya yang Ibu sampaikan tadi? Slide materi. Sudah, ya, slide, kemudian tadi tugas refleksi yang dari Bu Maresa, termasuk yang format surat format surat komitmen itu kami akan upload di Classroom yang kemarin kami invite ya, yang wakil sekolah wakil sekolah yang kami invite. Nah itu nanti bisa di-download dari sana ya, termasuk di sana tadi panduan membuat akun dan sebagainya ya. Kami akan bereskan Pak, nanti siang saya coba cek lagi kalau ada yang terlewat. Baik. Gitu Pak. Nah, saya rasa kalau pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita rangkumkan untuk siang hari ini mungkin kaitannya dengan tadi hal teknis, kemudian tadi kaitannya dengan infus mata pelajaran, itu akan dibahas kemudian. Memang ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail ya, tapi saya rasa karena waktu kita juga sangat terbatas, mungkin nanti kita bisa bahas secara khusus Q&A ini kita jadikan sebagai file seperti itu Bu ya, nanti kita bisa sampaikan di grup para guru juga gitu ya, jadi nggak semua kita bahas secara langsung karena ini waktunya udah sangat mepet untuk diskusi di dalam kelompok kecil. Mungkin kita bisa akhiri sampai titik ini saja untuk forum tanya jawabnya. Di pertanyaan-pertanyaan nanti akan kami rangkumkan, kemudian kami akan bentuk dalam satu file yang bisa disampaikan ke grup. Seperti itu aja mungkin Bu Mewah ya, karena pertanyaan banyak yang senada sebetulnya. Betul Pak. Baik, kalau memang seperti itu, saya rasa saya akan bisa kembalikan atau kita akhiri sesi pertanyaan dan jawaban ini. Saya kembalikan kepada Bu Yeni sebagai MC untuk sesi berikutnya. Terima kasih untuk Bu Mewah dan Bu Maresa. Ya, sama-sama Pak. Baik. Terima kasih kepada Ibu Mewati dan Ibu Maresa selaku pembicara dan kepada Pak Tobas selaku moderator. Juga kepada seluruh tim Q&A untuk sesi tanya jawabnya. Nah, kita akan sekarang memasuki sesi diskusi dalam ruangan kecil breakout room. Setiap ruangan akan dimoderasikan oleh dosen pembina yang sudah ditugaskan. Bapak Ibu, saya ingin mengumumkan sedikit bahwa untuk agenda yang dilaksanakan di dalam breakout room adalah nanti mendiskusikan tugas, pembagian kelompok, pembagian tugas, kemudian juga tanya jawab. Lalu selanjutnya untuk dosen pembina di masing-masing ruangan, saya mengingatkan untuk dokumentasi foto dan notulen atas diskusi yang terjadi. Sebentar lagi kita akan mulai breakout room, karena
ada sedikit keterbatasan dari aplikasi Zoom, maka nanti pembagiannya kita ada 10 regu, yang 9 ruangan di ruangan kecil dan 9 regu di ruangan breakout room yang kecil, sedangkan untuk 1 regu yaitu regu ketoprak akan tetap di ruangan ini ya, jadi di ruangan utamanya untuk diskusi. Namun jangan khawatir, tentunya informasi akan sama dengan yang didapatkan di semua breakout room. Sekarang saya mempersilahkan Pak Daniel untuk bisa memulai breakout room-nya ya Pak. Dan nanti diskusinya 20 menit ya di breakout room, akan otomatis kembali lagi ke sini. Silakan Pak Daniel. Oke, breakout room akan saya mulai dari sekarang Bapak Ibu. Selamat kembali ke ruangan utama kami. Kami berharap Bapak Ibu sudah sempat tadi melaksanakan pembagian tugas dan juga pembagian kelompok. Jangan khawatir ya, tidak sesulit yang dibayangkan ya. Tugas pertama ini sangat mudah, lagi dikerjakan bersama, nanti bisa diskusi ya. Dan kalau tidak yakin pun, jangan khawatir juga, tidak harus perfect. Nanti justru dalam diskusi kita di pertemuan berikut kita akan membahas dengan lebih mendetail. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dan juga dosen pembina untuk diskusi di breakout room. Sekarang acara ini sudah hampir selesai. Saya sudah kopas di chat window beberapa pengingat. Yang pertama adalah submisi tugas adalah Kamis 17 September jam 9 pagi. Untuk kuesioner, mohon bisa diisi ya Bapak Ibu. Sudah ada itu linknya di bit.ly/feedback pandai 12 sep. Ya, jadi itu nanti bisa diketikkan, berhubung dari Zoom biasanya tidak bisa kopas. Kemudian untuk pelatihan kedua adalah pada hari Jumat 18 September jam 15 sore. Kepada semua sekolah yang berpartisipasi, kepada para guru yang luar biasa yang sudah bersedia mengikuti pelatihan guru gerakan pandai di hari Sabtu seperti ini ya, kebetulan memang cerah juga, saya mewakili tim Bebras Biro Maranatha mengucapkan banyak terima kasih. Semoga terus bersemangat dan jika ada kesulitan selalu jangan ragu-ragu menghubungi dosen pembina masing-masing regu di WhatsApp group sesuai dengan regunya. Saya juga mewakili Fakultas IT dan juga tim Bebras. Jika ada kekurangan dalam acara pada hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa meningkatkan di masa yang pertemuan-pertemuan berikut. Yang pasti tidak ada kerja keras yang sia-sia. Kami yakin buah hasil kerja keras Bapak Ibu sampai pada rangkai pelatihan ini selesai nanti akan pada akhirnya bisa mencerdaskan bangsa melalui anak-anak kita. Tetaplah terus kontak dengan kami. Sebagai penutup, mari kita bersatu dalam doa. Saya meminta kesediaan Ibu Diana. Ibu Diana sudah kembali ya? Sudah. Bisa memimpin doa penutup. Silakan Bu Diana. Oke, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Saya pimpin dalam agama Kristen. Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, buat kesehatan yang sudah Engkau berikan buat setiap kami, buat pimpinan-Mu sampai dengan acara ini selesai, memberkati setiap orang yang sudah terlibat pada acara ini. Kami yakin bahwa usaha kami tidak akan pernah sia-sia, dan bahwa ini adalah untuk tujuan yang besar, untuk memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami yakin bahwa kami akan melihat tuaian, yaitu anak-anak didik kami menjadi orang-orang yang berhasil, dan kami akan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan buat setiap guru yang terlibat, biar Kau yang memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk mengatur waktu, untuk mengatur kesehatannya, untuk mengatur segala sesuatunya, sehingga mereka berhasil mengikuti gerakan pandai ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. 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 Terima kasih Bu Diana. Baik Bapak Ibu, sudah selesai ya hari ini. Tetap semangat dan selamat menikmati weekend ini. Saya lihat udaranya cerah, mungkin saatnya juga bisa sedikit bergerak dan menikmati cuaca yang luar biasa ini. Kepada teman-teman semua, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bapak Ibu. Bapak Ibu.